Sio, saya Ale dan ini Bicara Saham. Kali ini kita akan membahas emiten yang bergerak di bidang pertambangan dan EPC, yaitu PT Indika Energi yang memiliki kode emiten INDI. Indika Energi terus melakukan ekspansi bisnis non-batubara, terutama di bidang tambang emas, kendaraan listrik, dan pembangkit listrik tenaga surya. Dan INDI memiliki target pendapatan 50% dari bisnis non-batubara pada tahun 2025. Lalu, bagaimanakah kondisi fundamental dari INDI pada saat ini? Yuk kita analisa. Tetapi, sebelum kita menganalisa, ayo di-subscribe sebagai bentuk apresiasi bagi kreator dari konten ini. Pertama, bisnis tambang emas dari Indika Energi direalisasikan melalui investasi di PT Masmindo Dwi Area, salah satu perusahaan pemegang kontrak karya dan pengelola tambang emas di proyek Awak Mas Luwu, Sulawesi Selatan. Selain itu, INDI juga melakukan akuisisi sebesar 42,8 juta US dollar terhadap PT Masmindo Dwi Area ini. Kedua, INDI serius masuk ke bisnis kendaraan listrik. Hal itu ditandai dengan peluncuran motor listrik pertama mereka dengan merek Alpha One pada ajang Gias bulan Agustus 2022. Peluncuran motor listrik itu dilakukan oleh Indika Energi melalui PT Electra Motor Group atau IMG yang bergerak dalam bidang industri kendaraan listrik. PT IMG ini didirikan oleh Indika Energi dengan menggandeng Alpha JWC Ventures dan Horizon Ventures. Dua perusahaan modal Ventura itu menyuntikkan dana senilai 7,5 juta US dollar untuk pengembangan industri motor listrik. Saham IMG mayoritas dipegang oleh Indika Energi dengan jumlah 78,6%. Sisanya 21,4% digenggam bersama oleh Alpha JWC Ventures dan Horizon Ventures. Selanjutnya, INDI terus mendorong pengembangan potensi energi terbarukan, khususnya tenaga surya di Indonesia. Proyek itu akan digarap melalui PT 4 Mitra Indika Tenaga Surya atau EMITS. Saat ini, EMITS telah masuk ke pemasangan solar photovoltaik atau PV, pengembangan pelabuhan berkelanjutan atau Greenport, hingga pembangunan PLTS hibrid kombinasi antara solar PV dengan baterai. Melalui anak usahanya itu, Indika Energi menargetkan bisa mendapatkan kontrak pemasangan sebesar 10-100 MW peak atau MWP pada tahun 2022. Jumlah aset yang dimiliki oleh Indika Energi berdasarkan data laporan keuangan pada kuartal kedua tahun 2022 adalah sebesar 58,9 triliun rupiah. Ini merupakan gabungan dari 41,6 triliun rupiah liabilitas dan 17,3 triliun rupiah ekuitas. Aset ini mengalami peningkatan 6,2 triliun rupiah jika dibandingkan dengan jumlah aset pada kuartal keempat tahun 2021. Bertambahnya aset Indika Energi ini adalah hasil dari naiknya liabilitas sebesar 1,5 triliun rupiah dan meningkatnya ekuitas sebanyak 4,7 triliun rupiah. Item ekuitas yang mengalami peningkatan signifikan dari Indika Energi adalah saldo laba yang belum dicadangkan yang naik dari 412 juta US dollar ke 613 juta US dollar. Untuk item liabilitas terbesar dari Indika Energi adalah liabilitas jangka panjang berupa utang obligasi senilai 1,2 miliar US dollar. Dan untuk utang jangka pendeknya, jenis liabilitas terbesar yang dimiliki oleh Indika Energi adalah utang usaha ke pihak ketiga dengan nilai 290 juta US dollar. Rasio liabilitas yang dimiliki oleh Indika Energi adalah cash rasionya 83%, quick rasionya 203%, current rasionya 208%, serta rasio debt to equity-nya adalah 240%. Ini artinya jumlah kas dari Indika Energi
tersedia untuk membayar sebagian besar utang jangka pendek yang menjadi kewajiban dari perusahaan ini. Untuk total utang dari Indika Energi sendiri tergolong besar dengan nilai total 240% dari ekuitas yang dimiliki oleh perusahaan. Debt to equity ratio dari Indi sejak tahun 2015 sampai tahun 2022 berada pada tren peningkatan, dengan nilai terbesarnya adalah 317% pada tahun 2021 dan nilai debt to equity ratio terendah adalah 145% pada tahun 2016. Pada kuartal kedua tahun 2022 ini, pendapatan yang telah dikumpulkan oleh Indika Energi adalah 1,9 miliar US dollar. Revenue ini meningkat 774 juta US dollar jika dibandingkan dengan revenue di kuartal yang sama pada tahun 2021, yang mana nilainya adalah 1,1 miliar US dollar. Dan jika kita proyeksikan pendapatan dari Indika Energi itu menjadi pendapatan tahunan, maka nilai proyeksi pendapatannya adalah 57,5 triliun rupiah, meningkat 31% dari pendapatan Indika Energi di tahun 2021 yang bernilai 44 triliun rupiah. Pada kuartal kedua tahun 2022, Indika Energi mencatatkan laba bersih sebesar 200 juta US dollar. Jumlah ini meningkat dibandingkan dengan kuartal kedua tahun 2021, yang mana Indika Energi hanya mencetak laba sebesar 12 juta US dollar. Jika disetahunkan, maka laba bersih dari Indika Energi ini meningkat sejumlah 5,1 triliun rupiah. Dengan nilai proyeksi laba bersihnya adalah 5,9 triliun rupiah, dibandingkan tahun 2021 yang mana laba bersih dari Indika Energi hanya 828 miliar rupiah. Arus kas dari Indika Energi pada kuartal kedua tahun 2022 ini didapatkan data dari aktivitas operasi menghasilkan keuntungan sebesar 158 juta US dollar. Untuk aktivitas investasi, Indika Energi menghabiskan kas sebanyak 108 juta US dollar. Serta untuk aktivitas pendanaannya, Indika Energi menghasilkan kas sebanyak 20 juta US dollar. Dari aktivitas-aktivitas tersebut, menghasilkan peningkatan kas dari Indika Energi senilai 70 juta US dollar. Untuk value dari Indika Energi, per akhir kuartal kedua tahun 2022, ekuitasnya adalah 17,3 triliun rupiah. Jumlah saham beredarnya adalah 5,2 miliar lembar. Harga sahamnya per 30 Juni adalah Rp2.330 per lembar saham. Sedangkan nilai buku dari Indika Energi adalah Rp3.325 per lembar saham. Sehingga nilai price to book value-nya adalah 0,7. Dan dengan keuntungan per saham sebesar Rp1.144, maka nilai price to earning ratio-nya adalah 2. Laba per saham tadi menghasilkan nilai net profit margin 10%, return on equity 34%, dan return on asset 10%. Kesimpulan. Pertama, aset Indika Energi pada kuartal kedua tahun 2020 meningkat 6,2 triliun rupiah. Dan yang menjadi pendorong peningkatan aset dari Indika Energi itu adalah ekuitas yang mengalami peningkatan sebesar 4,7 triliun rupiah, diikuti oleh liabilitasnya yang juga mengalami peningkatan sebesar 1,5 triliun rupiah. Kedua, proyeksi pendapatan dari Indika Energi tahun 2022 meningkat 31% atau senilai 57,5 triliun rupiah. Nilai presentasi revenue dari Indika Energi ini berada dalam tren peningkatan walaupun belum konsisten, dengan rata-rata peningkatan per tahunnya adalah 35%. Ketiga, proyeksi laba bersih dari Indika Energi untuk tahun 2022 adalah 5,9 triliun rupiah, meningkat 5,1 triliun rupiah dibandingkan laba pada tahun 2021. Dalam 8 tahun terakhir atau sejak tahun 2015, laba dari Indika Energi selalu fluktuatif. Bahkan pada tahun 2020, Indika Energi mengalami kerugian sebesar 1,6 triliun rupiah. Keempat, presentasi utang dari Indika Energi pada kuartal kedua tahun 2022 ini adalah sebesar 240%.
Persentase ini menurun dibandingkan tahun kemarin yang bernilai 317%. Debt to equity ratio dari Indika Energi dari data yang ada sejak tahun 2015 menyentuh titik tertingginya di tahun 2021 dengan nilai 317%. Kelima, investasi ke Indika Energi pada saat ini menurut saya menarik karena asetnya yang terus bertumbuh, nilai buku dan nilai price earning-nya yang masih tergolong kecil, sering membagikan dividen, persediaan kas-nya yang cukup banyak dan proyeksi margin profit untuk saat ini yang lumayan tinggi. Tetapi, yang perlu menjadi catatan adalah pendapatan dan labanya yang belum bertumbuh secara konsisten. Dalam 8 tahun terakhir, 4 kali Indika Energi mengalami kerugian, serta hutangnya yang menurut saya cukup besar. Keenam, untuk harga dari emiten ini per tanggal 16 September 2022 masih under value dengan price book value 0,9 dan price earning ratio 2,6. Ketujuh, dari sisi analisa teknikal pada saat ini, jika kita menggunakan indikator MACD, Bollinger Band, Stochastic, dan Moving Average Cross, harga saham Indika Energi sedang uptrend untuk jangka menengah. Dengan MACD dan Bollinger Band memberikan sinyal koreksi harga untuk jangka pendek. Sedangkan Stochastic memberikan sinyal jenuh beli dan dead cross yang sudah terbentuk. Pendapat saya, Indi adalah perusahaan yang oke, dan tim riset dari Ale Bicara memberikan rating untuk Indika Energi B+. See you. Demikianlah review singkat dari Indika Energi. Review ini bertujuan untuk memberikan pertimbangan dalam melakukan investasi. Keputusan untuk berinvestasi berada di tangan masing-masing. Silakan like, share, dan subscribe untuk selalu mendapatkan update review dari saham lainnya. See you semua. Kita bertemu kembali dalam video selanjutnya.